Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasalim ajmain. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai terlebih dahulu kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian kita setelah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk sore hari ini kita bersama-sama akan membicarakan bagaimana pengasuhan yang efektif sebagai orang tua di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Sudah hadir bersama kita dua narasumber dan nanti akan dipandu oleh Mbak Zahira Qudsi. Dan saya kira sore hari ini merupakan bagian dari proses untuk kita bagaimana di masa pandemi ini mampu memberikan sesuatu yang punya makna. Terlebih persoalan komunikasi yang saat ini ada antara orang tua dan anak juga, apalagi di masa pandemi ini banyak persoalan. Dan tentunya ini yang akan kita bicarakan seperti apa dan bagaimana. Dan karena sudah ada dua narasumber bersama kita, waktu selanjutnya sepenuhnya saya serahkan pada pemandu untuk sore hari ini, sekaligus nanti menutup acara untuk sore hari ini dalam Islamic Study Forum. Dan tema hari ini sangat menarik karena saya yakin orang tua dan juga kalau tidak orang tua ya anak, bagaimana mengkomunikasikan yang efektif agar di masa pandemi ini kita termasuk tergolong orang-orang yang beruntung. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Mbak Zahira Qudsi, sarjana psikologi dan dosen di Universitas Islam Indonesia, sepenuhnya untuk memandunya. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syamsuddin untuk pembukaannya. Suara saya bisa terdengar nggih Pak Syamsuddin nggih? Ya, monggo. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana lihaza linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya kita bisa bersua secara virtual nggih, dalam forum ya. Kali ini dalam majelis ilmu di Islamic Studies Forum. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur masih diberikan kenikmatan ya, nikmat sehat, nikmat waktu ya, nikmat akal untuk kemudian kita bisa belajar bersama pada forum kali ini. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah atas segala yang insya Allah akan senantiasa kita nantikan, syafaat beliau di yaumul akhir nanti, dan semoga kita menjadi umatnya yang beruntung untuk mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Syamsuddin yang sudah membuka acara pada sore hari ini di Islamic Studies Forum. Saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk belajar bersama juga di forum ini, untuk kemudian nanti saya memandu diskusi, sharing, proses belajar kita pada sesi sore hari ini berkaitan dengan topik yang insya Allah sangat menarik ya, sangat kekinian tentunya ya, mengenai pengasuhan efektif orang tua di era pandemi COVID-19. Jadi kalau ini saya mau refleksikan ya, topik ini adalah topik yang hampir setiap saat itu wirawiri gitu ya, mungkin di WAG kita, mungkin di WA kita, berkaitan tentang bagaimana sih sebetulnya teknik atau proses pengasuhan yang itu sekiranya baik ya, yang efektif untuk bisa kita terapkan di masa yang sekarang ya, antara orang tua maupun anak itu betul-betul full berada di rumah, ya kan? Full berada di rumah gitu ya. Dalam situasi yang sekarang seperti misalnya ya saya gitu ya, bekerja dari rumah begitu ya, mengajar dari rumah. Kemudian di sisi yang lain juga ada anak-anak yang itu juga sekolah di rumah gitu ya. Dan mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini juga pasti merasakan bagaimana kita itu betul-betul berusaha mengatur itu semua supaya semua masih bisa kita lakukan dengan baik secara optimal. Baik pekerjaan kita, ya pekerjaan kantor, pekerjaan rumah tangga gitu ya. Ya kemudian maupun dengan aktivitas di aktivitas sekolah anak-anak. Dan bagaimana kemudian dalam 24 jam sehari gitu ya, kita bertemu gitu ya dengan anak-anak kita, dengan suami kita, dengan istri kita gitu ya. Bagaimana kemudian kita mencoba mengemas gitu ya suasana di rumah gitu ya, suasana pendidikan dan pengasuhan di rumah, proses belajar di rumah itu bisa sedemikian rupa gitu ya, supaya gitu ya bisa tetap dinikmati oleh setiap anggota keluarga. Nah hari ini ya kita insya Allah akan belajar bersama dari dua narasumber yang insya Allah pasti sudah kita ketahui ya, memiliki pengalaman ya di bidangnya gitu ya, terutama dalam topik ini misalnya ya, dalam konteks topik yang akan kita bahas hari ini. Insya Allah nanti sudah bersama kita ya, Dr. Haji Hamim Zarkasi Putro, MSI. Beliau adalah Dewan Pembina Yayasan Abdurrahman Baswedan yang juga tidak lain tidak bukan adalah dosen dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian narasumber kita yang kedua telah hadir juga, insya Allah, Dr. Muhammad Zuhairi, SAG, MA, ya. Beliau adalah mungkin saya sebut guru gitu ya, guru ustadz gitu ya dari Pondok Pesantren Islam Al Iman Magelang, ya, yang juga sekaligus dosen Universitas Ahmad Dahlan. Ya, insya Allah nanti kita akan dibersamai oleh mereka berdua, ya. Beliau berdua, maksud saya mohon maaf ya, beliau berdua pada forum kali ini ya berkaitan tentang pengasuhan yang efektif oleh orang tua di masa pandemi COVID-19 seperti ini, gitu ya. Yang nanti akan disajikan pertama kali, pemaparan pertama itu oleh Bapak Dr. Zuhairi, nggih. Nanti mohon Bapak Dr. Zuhairi bisa bersiap, nggih, selama kurang lebih dalam waktu 20 menit, ya. Pak Zuhairi, nggih, nanti akan saya ingatkan ketika misalnya waktunya sudah habis, karena nanti ini ada narasumber yang kedua, yakni Bapak Dr. Hamim Zarkasi,
waktunya juga sama 20 menit, nggih, sampai jam 4.20. Sisanya nanti kita selebihnya akan lebih banyak berdiskusi dan tanya jawab dengan para peserta, karena saya yakin pasti mungkin akan ada banyak cerita atau akan ada banyak sharing dari Bapak Ibu peserta sekalian. Setelah itu kita akan beranjak pada sesi penutupan. Begitu pengantar dari saya. Insya Allah berikutnya kita akan masuk saja langsung ya pada inti acara kita pada hari ini. Pada inti acara pada hari ini, yakni pemaparan yang pertama dari Bapak Dr. Zuhairi SAGMA. Saya persilahkan waktu dan layar ya. Screen and time is yours. Saya persilahkan Pak Zuhairi. Mau ada yang di-share-kan atau bagaimana Pak Zuhairi? Apakah sudah mendengar suara saya? Oke, alhamdulillah. Ada yang mau di-share-kan Pak Zuhairi? Ya. Atau Gimana? tidak? Suara saya masuk? Ya, masuk Bapak. Oke, nanti saya akan share-kan, saya jadikan ko aja nanti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah dan matur nuwun atas segala apa yang sudah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Semoga kita selalu menjadi orang yang pandai bersyukur dalam keadaan apapun. Dengan pandai bersyukur, maka pada saat kita akan terus diberikan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat salam hanya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat yang terus menggelurakan sunnah-sunnahnya dan melanjutkan perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panitia dari Islamic Studies Forum, yaitu yang diselenggarakan oleh Akademi Hikmah dan Basnas Kota Yogyakarta, Joba dan Paji Masyarakat. Yang pertama saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang diberikan kepada kami untuk sharing saja. Kita sharing berkaitan dengan bagaimana mensikapi pandemi yang sampai hari ini tak kunjung usai. Dan ini adalah sebuah realita yang ada di hadapan kita semuanya. Selanjutnya, saya aturkan juga terima kasih kepada panitia dan juga pembawa acara atas sudi mengantarkan acara ini, dan yang tidak kalah penting kepada rekan-rekan semuanya, jamaah Zoomiyah pada kesempatan sore hari ini, beserta jamaah Zoomiyah Islamic Studies Forum, yang pada kesempatan hari ini kita akan sharing ataupun membahas berkaitan dengan pengasuhan yang efektif orang tua di era pandemi COVID-19 ini. Izinkan, bismillahirrahmanirrahim, rekan-rekan yang saya hormati, seharusnya saya memaparkan yang kedua, tapi karena saya didaulat oleh senior saya, ya izin saya sami'na wa ta'na. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya dan juga khidmat saya. Rekan-rekan yang saya hormati, bahwa mulai dari awal tahun 2020, khususnya di negara kita, dihadapkan dengan, kalau bahasa orang tua dahulu adalah pagebluk. Pagebluk ini ya kalau boleh saya simpulkan adalah suatu tantangan yang sangat luar biasa sekali. Bahwa pagebluk pandemi ini tidak pernah terlintas dan terpikir sama sekali sampai bagaimana kita harus menghadapi. Akhirnya apapun cerita, kalau kita melihat ada di negara-negara luar,
baik itu di Wuhan itu sendiri maupun ada di tetangga kita Malaysia dengan mereka memberikan sikap atau keputusan pemerintah harus lockdown karena pada posisi melihat kondisi ataupun virus yang namanya COVID ini cukup sangat berbahaya. Akan tapi di negara kita yang kita cintai ini pemerintah memutuskan dengan PSBB yang diperketat sampai hari ini tarik ulur. Tapi tak apalah bahwa ada pepatah mengatakan manusia yang akan bahagia dan manusia yang akan berhasil itu adalah manusia yang pandai untuk bisa mensikapi perubahan-perubahan yang ada. Oke, Bapak Ibu ataupun rekan-rekan yang saya hormati. Lalu saat anak kita semuanya dihadapkan dengan dunia pendidikan, khususnya adalah pendidikan dalam keluarga kita ataupun pengasuhan anak, tentunya mau tidak mau kita ada sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru ini yang harus pada posisinya kita mencari cara yang baru juga agar pada posisinya efektif, ya kan, dalam pengasuhan ataupun pendidikan khususnya kepada anak-anak kita, ya kan, khususnya kepada anak-anak kita dan lebih umumnya kepada anak-anak peserta didik baik itu anak-anak SD, SMP, SMA maupun mahasiswa dan juga kita sebagai pekerja juga. Kita dihadapkan dengan realita yang sama sekali tidak pernah terpikirkan bahwa hari ini kita ada pendidikan yang harus melalui daring. Tidak pernah kita pikirkan pada usia anak-anak belajar dari rumah lewat WA. Tidak pernah dipikirkan 2 tahun atau 3 tahun yang sebelum ini kita dihadapkan yang namanya work from home ataupun bekerja lewat lewat rumah. Tapi hari ini kita dihadapkan sudah berjalan langsung dan kita masih dalam konteksnya menghadapi ini dengan penuh gagap-gagap karena sesuatu hal yang baru. Oke, beranjak dari itu semuanya, maka pada perlu kita mencari konsep ataupun mencari cara yang terbaik agar pada posisinya dalam pengasuhan kita kepada anak-anak kita ini lebih efektif dalam konteksnya pandemi, sehingga dengan pandemi ini kita bersama anak-anak kita, keluarga kita, peserta didik kita semuanya ini kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dan pandai menjadi orang yang terus maju ke depan dan dinamis. Karena jangan sampai pada hanya gara-gara Wuhan, gara-gara virus ini kita terus pada posisinya drop motivation ataupun mungkin menatap masa depan ini dengan penuh pesimistis. Nah, ini yang perlu kita sikapi dan perlu kita cari cara. Oke, rekan-rekan yang saya hormati. Nah, dari itu semuanya berawal maka saya ingin mencoba untuk bagaimana kita mengulur kail dulu dari panjang. Sejatinya siapa yang sangat berperan dalam konteksnya pengasuhan ataupun pendidikan, baik anak kita ataupun orang lain. Maka izinkan saya untuk nge-share, Bu Moderator, saya sudah jadikan co-host, sampun. Saya coba deh, saya tak ini deh. Sudah kelihatan? Sedang running, Pak. Sedang running. Gimana? Sudah? Ya, sudah. Sampun, ya, oke. Saya dapatkan undangan dari panitia menyampaikan pengasuhan efektif orang tua di era pandemi COVID. Ya, sebelum kita mencari cara bagaimana mengasuh dengan baik, kita harus mengetahui dan memahami dasar daripada pengasuhan dan pendidikan kita sebagai orang tua. Kalau konteksnya kita dalam hadis Rasul itu menyampaikan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa abawahu yuhabita masisanihi kamathil bahimah, ya, yang dan seterusnya, yang artinya bahwa setiap
anak manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah ini adalah bagaikan kain putih yang sama sekali tidak ada noda, tergantung fa'abawahu yuhabitanihi au yunasinonihi au yumajisanihi. Tergantung kepada kedua orang tuanya yang akan mengharu-birukan ataupun yang akan menggoreskan anak ini ataupun orok ini yang fitrah ini menjadi hijau, merah. Itu adalah kepada orang tuanya. Tergantung kepada orang tuanya bagaimana orang tua ini akan mendidik anak-anaknya. Apakah dia ingin menjadi seorang, kalau dalam artinya apakah dia akan menjadi seorang Yahudi, maka tergantung orang tuanya. Akan menjadi seorang Nasrani, tergantung orang tuanya. Atau ingin menjadi Majusi, tergantung orang tuanya. Nah, sehingga bahwa hadis ini memberikan semangat untuk kita bahwa orang tua yang punya tanggung jawab, bukan orang lain, bukan Pak Guru, Bu Guru. Pak Guru, Bu Guru ini hanya menambahi saja. Pak Guru, Bu Guru ini hanya menambahi dalam konteks ilmu pengetahuan, tapi dasar menjadi manusia yang seutuhnya ini kembali kepada orang tua. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua ini sangat berat. Kalau melihat itu sesuatu yang berat, tapi sejatinya sangat mudah sekali. Karena ini adalah fitrah kita. Kita dididik sama orang tua dididik oleh mbah-mbah kita. Nah, orang tua menjadi tonggak daripada pendidikan dan pengasuhan bagi anak-anak kita semuanya. Nah, ini disampaikan oleh Imam Bukhari. Nah, artinya apa? Baginda Rasul Muhammad SAW sekian tahun yang sudah berpikir pada posisinya, keberadaban ini muncul dan tidak ada orang lain melainkan daripada orang tua. Coba kita flashback kembali. Bagaimana kita? Kalau Yun Sewu, mohon maaf, kalau orang tua dulu mengajarkan kita makan pakai kaki, mungkin kita akan makan pakai kaki. Tapi karena pada si orang tua itu mengajarkan. Jadi pengajaran ini ataupun pendidikan ini saya coba kerucutkan ada 3 hal, Bapak Ibu semuanya. Ini kaitan dan sangat erat sekali dalam pembentukan karakter ataupun behavior perilaku kepada anak-anak kita semua. Yang pertama yaitu pendidikan apa yang dilihat. Apa yang dilihat. Kedua, apa yang didengar. Apa yang didengar. Selain kanan, itu tidak ada kurikulumnya. Maka pada posisinya apa yang dilihat oleh anak, kita semua yang menjadi anak, maka kita mengikuti. Memakai tangan. Kan gitu. Terus yang kedua, apa yang didengarkan. Apa yang didengarkan anak-anak. Coba, ada sebuah cerita nih Bapak Ibu semuanya yang lucu. Saya punya tetangga ini. Saya punya tetangga yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Memang orang tuanya sangat bebas sekali dengan dengan kehidupan yang cukup unik itulah. Saat orang tuanya itu selalu berbicara dengan 4 kaki, 5 kaki sampai yang namanya misuh ataupun mengumpat ini dengan biasa, maka anaknya yang Nyun Sewu baru saja bisa ngomong, itu sudah memfotokopi. Sampai dia dengan orang atau orang tuanya, bapak ibunya, bahkan dengan tetangga yang lebih tua, mengatakan kaki 4 itu sangat mudah sekali. Ini konteksnya yang namanya pendidikan, apa yang didengar. Begitu juga saat kita anak-anak kita dalam mendengarkan di dalam keluarga dengan kata-kata yang tidak baik, mencibir, maka insya Allah anak-anak kita akan memfotokopi. Inilah pendidikan. Dan yang ketiga, apa yang dirasa. Bahwa pendidikan itu adalah pada posisinya untuk membangun perilaku yang bagus, membangun behavior yang apik, itu pada posisinya adalah apa yang pada dirasa oleh guru kita, orang tua kita, anak-anak kita nanti akan mengkopi. Saat pada posisi kita gelisah, saat kita gelisah, anak kita akan melihat, kan? Bapak Ibu kelihatannya baru pada posisi gelisah, ada permasalahan baik itu ekonomi ataupun yang lain. Nah, berawal dari itu, Bapak Ibu semuanya, maka tanggung jawab orang tua
dalam konteksnya membangun sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini sangat tepat sekali. Mari kita bedah selanjutnya. Kalau kita ngomong tentang masalah contoh-contohnya sudah banyak. Semuanya apa yang dalam Al-Quran, surat Luqman, ayat 12 sampai ayat 19, terus juga pada berkaitan dengan qala Luqman libnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim sampai pada sampai yang nomor 19. Ini adalah sebuah pendidikan. Islam sudah ataupun Al-Quran sudah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pendidikan lewat wahyunya yang dicontohkan lewat Luqman, Al-Hakim, terus lewat pada posisinya siapa? Nabi Ibrahim dan Ismail. Hanya gara-gara bermimpi saja bagaimana seorang Ismail ya kan menyampaikan bopo padahal Ismail yang kadang-kadang menjadi anak yang selama itu ibunya tidak mengandung. Begitu juga dalam konteksnya Ibrahim dari adik Nabi Nuh. Nah, rekan-rekan yang saya hormati, jadi Allah dalam konteks bersama Rasulnya ini sudah memberikan garis yang namanya pendidikan dan pengasuhan yang secara apik sampai pada posisinya mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya sosial juga. Nah, mari kita bedah juga kaitan dengan teori-teori manusia. Bapak Ibu yang saya hormati. Sejatinya yang namanya perilaku itu, ya kan? Ataupun yang namanya karakter itu kayak macam apa toh? Kan gitu. Jadi kan berbicara tentang masalah pengasuhan, pendidikan kan akhirnya nanti akan berbentuk pada sebuah perilaku. Panjenengan apakah pada posisinya mau menjadi anak atau mempunyai anak yang pinternya luar biasa, tapi panjenengan tidak dihormati. Dengan banyak cerita-cerita yang ada di dalam WA ataupun di dalam YouTube. Ada seorang kaya raya tapi Bapak Ibu ataupun kita semua sebagai orang tua tidak diakui menjadi seorang tua. Ini kira-kira karena apa? Pengasuhan. Karena pendidikan. Sehingga dia mempunyai perilaku yang pada posisinya tidak sesuai dengan harapan kita. Kita punya anak juga pada posisinya dia nyun sewu secara secara fisikal ya kan dia kelihatannya alim. Tapi apa yang terjadi? Dia sering membuat sengsaranya orang. Dia lupa dengan orang tuanya. Ini sesuatu juga. Apalagi yang kekinian kaitan dengan kriminal-kriminal yang dilakukan oleh anak-anak sekelas SMP ataupun bahkan SD, ya kan? Dia berani berhati kepada orang tua, memukul orang tuanya. Nah, kalau sudah orang tuanya berani dipukul, lah gurunya maupun dosennya pasti akan berani anak itu terhadap dosen dan guru-guru di sekolahan. Apa yang terjadi? Kita melihat gara-gara pada posisinya, ya kan, ada seorang anak yang nyun sewu secara status sosial, latar belakang keluarganya cukup, ya kan, dia sekolah di sebuah sekolah dimarahin sama gurunya. Apa yang terjadi? Gurunya yang memarahi malah dimarahi dan dipidanakan. Nah, untuk ini soal masalah karakter, nilai atau bahasa ini adalah akhlakul karimah ataupun moralitas, ya, ataupun behavior. Nah, ini kembalinya kepada apa? Pendidikan dan pengasuhan. Nah, mari kita sama-sama bedah. Apa sih perilaku? Apa sih yang namanya behavior? Apa sih yang namanya akhlakul karimah? Kalau kita melihat rumus dari sisi psikologi, ya kan, bahwa behavior itu rumusnya adalah P sama dengan G ditambah E dan ditambah GE. Apa itu P? P adalah yang namanya fenotip ataupun perilaku. Oke. Nah, perilaku ini dihasilkan daripada G berarti genotip ataupun genetika. Tadi saya sampaikan dalam sebuah contoh tadi, ya. Terus lagi ditambah E adalah berarti lingkungan. Ditambah lagi GE yang artinya berarti interaksi antara genotip ya ke gen dan lingkungan. Saya tadi contohkan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa ada seorang keluarga yang notabene adalah keluarga yang sangat cukup secara sosial bagus sekali, akan tapi dalam konteks secara pendidikan agama dan pendidikan ini sangat minim sekali. Sehingga tadi karena orang tuanya yang sering latah menyampaikan kaki 4,
bahkan apa ya, misuh itu bahasa Indonesianya apa ya Mbak Adria, Mbak Kutsi? Misuh itu apa? Berkata jelek itu apa itu dari bahasa Indonesia? Mengumpat, ya kan? Baik mengumpat ke kaki 4, mengumpat apa, bla 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 bla. Sehingga karena itu kan sudah terbiasa dilakukan oleh orang tuanya, difotokopi. Secara genetika dia punya, lingkungan keluarganya juga punya. Akhirnya melahirkan sebuah perilaku yang membiasakan diri anak itu mengumpat. Beda lain lagi berbicara dengan nyun sewu, ada sebuah keluarga yang nyun sewu ekonomi cukup saja, tapi orang tuanya cukup sangat perhatian sekali dengan yang namanya pendidikan, berikan contoh yang bagus, baik dari kata-kata, perilaku ataupun contoh dan toladannya. Nah, maka perilaku ini yang harus kita sama-sama. Genetikanya bagus, tapi karena E-nya ini tidak bagus dan G-nya tidak bagus, maka dia tidak mempunyai perilaku yang bagus. Contohnya, ada seorang anak kiai ataupun anak tokoh ulama, ada tetangga saya, ya kan? Oh, bapaknya haji itu udah berapa kali? Bapaknya haji itu udah berapa kali? Dan tokoh agama, artinya ditokohkan di kampungnya. Apa yang terjadi? Dari anak 6 punya 6 anak, ya kan? Yang masih muslim cuma 1. Ini kira-kira siapa yang salah? Kan? Oh, ternyata genetikanya bagus karena dia masuk di mana? Sebagai murtad, sebagai orang di Nasrani, ya kan? Baik itu Katolik ataupun Kristen, dia juga pada posisi ahli ibadah, tapi ahli ibadahnya kiblatnya berbeda. Ya, contohnya seperti itu. Berarti ada yang masalah apa? Adalah E-nya, yaitu lingkungannya. Karena dia selalu dia berinteraksi, bersosialisasi dengan teman-teman nyun sewu, beda agama, dan dia mempunyai pacar yang juga pada posisinya beda agama. Akhirnya dia terpengaruh dan nyun sewu, dia sampai pada posisi keluar daripada Islam. Pertanyaannya, orang tuanya salah? Pertanyaannya, siapa yang perlu disalahkan? Maka pada posisinya inilah behavior, perilaku, karakter yang muncul daripada seseorang. Selanjutnya. Pak Selanjutnya 1 menit lagi nggih. Oh, siap. Oke. Saya tawarkan ABCD tadi seperti itu dan akhirnya saya mencoba menawarkan, Bu. Lalu bagaimana sih pengasuhan yang efektif di masa Covid ini? Saya tawarkan ada 7B. Yang pertama, ya kan, apapun agamanya, apapun keyakinannya, yang pertama selalu berjamaah dalam beribadah. Diusahakan. Yang kedua, yaitu berikan waktu yang cukup untuk anak. Karena apa? Anak pada posisi belajar ada di rumah itu dia gelap. Harus ada pendampingan. Terus yang ketiga, berikan kepositifan. Apapun cerita di rumah tangga kita harus kita sampaikan yang sesuatu yang positif. Ya, karena positif akan melahirkan positif 1000. Tapi satu kali negatif melahirkan 1000 negatif. Bahkan 10.000. Bahkan berjuta-juta. Yang keempat, berikan jadwal yang rutin. Untuk apa? Kita pada Mas, ayo kita ngaji, Mas besok harus belajar ini, Mas harus seperti atau Nak harus seperti ini. Yang kelima yaitu berikan perhatian pada perilaku anak yang kurang baik. Bila mana ada muncul perilaku anak yang kurang baik, perhatikan kita sebagai orang tua. Jangan diamkan. Kalau kita diam, selesai sudah. Jangan izinkan bahwa yang namanya sosial itu yang menghakimi. Yang keenam, sosial itu yang menghakimi. Dengan cara dalam mengelola menghadapi pandemi ini. Dan yang ketujuh yaitu selalu berdiskusi dengan apik tentang COVID dan yang lainnya. Artinya selalu munculkan diskusi dalam keluarga itu. Nah, sehingga ini akan namanya efek di masyarakat Islam. Demikian Mbak Kutsia, SPC yang saya hormati dan teman-teman semuanya. Nanti kita sambung dengan diskusi kita. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Zuhairi. Bapak Ibu peserta sekalian, mari kita beri aplaus secara virtual. Ya, boleh dipencet itu tombol aplausnya untuk Pak Muhammad Zuhairi yang sudah menyajikan pemaparannya yang Terima pertama pada kasih. sore hari ini. Baik, berikutnya kita akan melanjutkan dulu untuk pemaparan dari narasumber yang kedua dari Bapak Dr. Hamim. Ya. Bapak Dr. Hamim sudah siap nggih Bapak nggih insyaallah nggih. Insyaallah nggih, Oke. siap. Insyaallah kurang lebih waktunya sampai nanti maksimal di pukul 4.25 Pak sekitar itu nggih. Saya serahkan waktu dan layarnya kepada Bapak Dr. Hamim Zarkasi MSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Zuhairi dan Mbak Adhira Qudsi, Mas Samsudin, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang lain yang bisa ikut acara pada sore ini. Mohon saya juga diberi kesempatan untuk meng-share PowerPoint ya. Yeah. Mungkin hostnya bisa ini sudah apakah? Host. Oke. Soalnya saya nggak bisa. Nggih, udah. Sampun Bapak? Belum Sampun Pak Zuhairi, ngapunten mungkin bisa di-off-kan dulu share screen-nya. Nggih, alhamdulillah. Monggo Pak Hamim. Nggih. Jadi tadi temanya saya kira cukup menarik. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Dr. Zuhairi. Jadi pengasuhan efektif orang tua di era pandemi COVID-19. Dan ternyata meskipun kita tidak pakai rembukan, tapi materinya gayung bersambut. Jadi saya hanya meneruskan saja dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Zuhairi di akhir paparannya, ya, bahwa pengasuhan era COVID-19 itu tadi kalau sudah disampaikan oleh Pak Zuhairi, ada waktu yang berkualitas, kemudian tetap positif, ya, kemudian buat jadwal, kelola perilaku negatif, tenang, tetap tenang, dan kelola stres, kemudian mendiskusikan persoalan COVID. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Zuhairi, saya lanjutkan saja. Persoalan yang pertama berkaitan dengan bagaimana membuat waktu yang berkualitas di dalam keluarga kita. Itu kita bagi kepada beberapa sikap, beberapa perilaku. Pertama misalnya dengan anak-anak yang kebetulan masih bayi, ya, artinya dalam keluarga kita juga ada anak yang masih bayi, maka bisa kegiatan meniru ekspresi wajah, kemudian bermain musik dengan alat-alat benda yang ada sekitarnya, kemudian menumbuk blok atau cangkir mainan, mendongeng, membacakan buku, kemudian juga termasuk memperlihatkan gambar. Nah, ini khusus tentang berkaitan dengan membacakan buku, mendongeng itu sudah banyak orang tua yang sekarang tidak memiliki kemampuan lagi untuk mendongeng kepada anak-anaknya yang masih bayi atau balita. Padahal saya dulu waktu masih kecil, saya ingat betul, setiap akan tidur selalu diawali dengan mendengarkan cerita dari orang tua, dan itu ternyata juga termasuk cara pembentukan karakter yang sangat bagus. Kemudian yang kedua, anak yang ketika berusia seputar anak TK atau SD, itu sudah mulai bisa membaca buku, melihat gambar, kemudian latihan berjalan kaki, jalan terbuka, dan seterusnya, termasuk melibatkan anak dalam pekerjaan rumah itu sudah mulai dilibatkan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita akan melihat
ketika anak-anak kita umur TK, umur SD, itu kan apa saja yang diperintahkan oleh orang tua untuk memperhatikan rumah, bisa dijadikan permainan dan termasuk menjadi kebiasaan yang anak itu menjadi sangat penurut dan akan menjadikan mereka berlatih untuk bagaimana yang namanya tanggung jawab di dalam kehidupan berkeluarga itu. Nah, mungkin yang ketiga, bagaimana ketika kita menghadapi anak-anak kita yang sudah menginjak masa remaja, ya. Kalau kita melihat bahwa masa remaja yang orang sering mengatakan masa strum and drag penuh dengan badai dan gejolak itu, maka orang tua juga harus bisa mencarikan waktu yang berkualitas kepada anak-anak remaja kita. Pertama, ajaklah anak untuk mengobrol tentang topik-topik yang mereka minati, ya. Jadi misalnya ya kalau anak-anak remaja senang akan olahraga, kemudian musik, kemudian mungkin artis, teman-teman, kemudian juga kalau misalnya kondisi masih sudah memungkinkan, anak bisa diajak berjalan kaki di alam terbuka atau di sekitar rumah, kemudian berolahraga bersama, diiring musik dan kesan anak-anak dan sebagainya. Ini saya kira kita sering mengatakan bahwa kita banyak dikritik betapa banyak orang yang secara kuantitas itu selalu berinteraksi, selalu bertemu dengan anak-anak, tetapi tidak bisa menggunakan secara kualitatif gitu. Nah, disinilah kita perlu untuk bagaimana ketika bertemu dengan anak-anak kita bisa menggunakan waktu kita dengan kualitas yang terbaik. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, yang dimaksud dengan tetap positif adalah bahwa kita sebagai orang tua harus senantiasa menjaga suasana hati yang baik, tidak mudah saat harus menghadapi anak dengan berbagai macam tingkah lakunya. Seringkali akhirnya orang tua menghardik, padahal kita tahu bahwa anak akan lebih menurut jika diberikan perintah yang positif dan pujian apabila berhasil melakukan sesuatu. Jadi kalau dalam kajian-kajian psikologi positif sekarang ini, maka kita diarahkan sebagai orang tua itu lebih bagus untuk memberikan apresiasi terhadap berbagai prestasi, berbagai capaian yang disampaikan, yang telah diraih oleh anak, termasuk terhadap berbagai macam kekurangannya. Janganlah kita kemudian selalu menghardik, menyalahkan, dan sebagainya. Tapi berilah dia motivasi, berilah dia dorongan, sehingga nanti akan bisa berjalan secara lebih baik. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat bahwa kita harus melihat bagaimana fokus kepada perilaku anak yang diinginkan. Jadi kalau kita tadi berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan kata yang positif, gunakan kalimat yang positif saat meminta anak melakukan sesuatu, tolonglah simpan bajumu, jangan kemudian berantakan dan sebagainya. Kita akan, anak kalau dimintai pertolongan, itu akan lebih merasa dihargai daripada tadi yang saya sampaikan, daripada disalahkan dan seterusnya. Jadi fokuslah pada perilaku yang kita inginkan, dengan kalau misalnya ada hal-hal yang menyimpang dari apa yang kita perintahkan, maka tugas orang tua adalah bagaimana supaya itu tetap bisa maksimal. Kemudian nada suara itu penting. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita sama dalam kata yang sama, tetapi di dalam suasana yang dirasakan oleh anak-anak kita bisa berbeda karena perbedaan intonasi yang kita kerjakan. Membentak anak hanya akan menambah rasa stres dan marah, baik pada diri orang tua maupun anak itu sendiri. Artinya ketika orang tua marah-marah, itu kepada anaknya, itu nanti yang stres tidak hanya anaknya yang dimarahi, tapi orang tua sendiri juga akan menjadi stres karena merasa tidak dihargai anak, eksistensinya tidak dihargai, kemudian anak menyepelekan kita, dan sebagainya. Akhirnya kita justru dua-duanya, baik orang tua dan anak sama-sama stres, kemudian akan memunculkan masalah baru. Cobalah menarik perhatian anak dengan memanggil nama mereka dan berbicara dengan suara yang tenang. Jadi oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya punya pengalaman yang menarik, misalnya di desa-desa. Dulu kan rata-rata orang tua itu keluarganya, anaknya banyak, itu sampai kadang-kadang ketika
memanggil anaknya itu dipanggil semuanya baru nanti akan apa? Karena mungkin juga tidak butuh ingat atau apa gitu ya. Tapi karena ada kehangatan, maka itu tidak menjadi persoalan. Tapi sekali lagi bahwa panggilan dengan nama yang menyejukkan itu akan menjadikan anak semakin merasa terpanggil untuk bagaimana berbuat yang terbaik kepada orang tuanya. Kemudian yang berikutnya, ajak anak untuk puji anak atas berbagai perilaku yang baik. Puji anak termasuk si remaja, jika mereka menunjukkan perilaku yang baik, anak mungkin tidak menunjukkan dia senang ketika dipuji, tetapi lain kali dia akan mengulangi perilaku yang baiknya itu. Pujian juga menunjukkan bahwa kita memperhatikan dan peduli terhadap segala tingkah laku anak. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sebagai orang tua, marilah belajar mengapresiasi, memberikan pujian terhadap apapun capaian yang telah diraih oleh anak-anak kita, betapapun kecil ya prestasi yang mereka raih, tetapi kita sebagai orang tua hendaklah pintar memberikan motivasi, pintar memberikan pujian, sehingga mereka terkesan, tertarik untuk melakukan kembali apa-apa yang pernah dikerjakan, karena ternyata memberikan positif, nilai positif dari lingkungannya. Dan yang tidak kalah pentingnya, ketika kita berhubungan dengan anak harus tetap realistik. Apakah permintaan kita realistis untuk dilaksanakan anak? Jadi betapa banyak orang tua yang ketika meminta anak untuk melakukan sesuatu, itu adalah permintaan yang agak hampir-hampir muskil, karena hampir-hampir tidak rasional gitu. Anak-anak usia muda biasanya kesulitan untuk tetap tenang di dalam rumah sepanjang hari penuh, tetapi mereka bisa tenang selama 15 menit sementara orang tua sedang menerima telepon misalnya. Artinya bahwa memang kadang-kadang orang tua itu meminta anak untuk 24 jam di rumah dan seterusnya tanpa diberikan aktivitas yang berarti. Ini artinya adalah perintah orang tua yang tidak realistik, yang nanti anak akan mencoba untuk mencari solusi bagaimana mengatasi kejenuhan dan sebagainya. Nah, disinilah orang tua harus pintar mencari bagaimana supaya apapun yang diperintahkan adalah sesuatu yang realistis. Kemudian bantu anak untuk tetap berhubungan melalui lain tanpa melanggar jarak aman jauh barang tentu. Orang tua harus bisa ikut juga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apalagi anak-anak kita yang sedang menginjak remaja, maka kebutuhan akan adanya sahabat karib, ada teman yang senantiasa untuk curhat dan sebagainya, itu memang menjadi kebutuhan yang sangat penting pada anak-anak yang seusia remaja itu. Makanya orang tua itu juga harus memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi dengan peer group-nya, dengan teman sebayanya, barangkali mereka juga butuh curhat dan sebagainya, maka kita sebagai orang tua itu supaya memfasilitasi, dan syukur kita juga bisa bergabung dengan apa yang sedang dikerjakan oleh anak-anak kita. Nah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika kita yang ketiga, buatlah jadwal kegiatan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Zuhairi, bahwa COVID-19 ini telah menghentikan rutinitas kerja, rumah, dan sekolah. Inilah situasi sulit bagi anak, baik yang berusia muda maupun remaja, dan orang dewasa. Untuk mengatasinya, buatlah rutinitas baru. Jadi artinya bahwa berbagai macam keterkekangan situasi itu menjadikan suatu pola komunikasi baru. Bagaimana kegiatan-kegiatan yang biasanya rutin dan mengasihkan terpaksa menjadi tidak ada karena berbagai macam aturan dan sebagainya, sehingga kita perlu membuat kegiatan rutinitas baru yang bisa menjadikan anak-anak kita menjadi betah di rumah dan akan mengikuti apapun aktivitas yang diberikan motivasi oleh kita. Nah, kaitannya dengan membuat kegiatan rutinitas yang baru, ada beberapa catatan. Yang pertama, rutinitas itu harus fleksibel namun konsisten. Jadi artinya apa? Bahwa rutinitas itu bisa berubah sesuai dengan kondisi yang dihadapi, tetapi yang harus kita pahami bahwa konsistensi di antara anggota keluarga, terutama orang tua, itu juga harus konsisten, harus dijaga betul. Kesepakatan-kesepakatan bersama yang sudah dibuat hendaklah dijaga bersama-sama. Kemudian yang kedua, bagaimanapun orang tua juga harus memberikan
pengajaran padanya supaya ajari akan cara aman ketika berkomunikasi, berinteraksi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya tadi baru saja bertemu di salah satu madrasah yang mendiskusikan tentang rencana Januari yang kemungkinan beberapa sekolah diberikan kesempatan untuk membuka pembelajaran secara offline. Ini yang perlu kita sadari adalah memang ada semacam orang barangkali sekarang dikira COVID-19 itu sudah aman-aman saja, padahal kalau saya melihat justru sekarang baru masa pelonjakan yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu ajaran tentang cara aman dan sebagainya jangan sampai kita menjadi menganggap kecil, karena situasi sekarang ini juga sudah khawatirkan, termasuk cuci tangan dan bersih-bersih. Mari kita jadikan menjadi suatu hobi baru, sehingga tidak membebani lagi, dan kita akan secara penting, dan yang keempat, yang penting Bapak-Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam semuanya itu, maka orang tua adalah menjadi panutan bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, apapun yang diajarkan, apapun yang disampaikan kepada anak-anak itu, hendaklah orang tua terlebih dahulu memberikan contoh yang terbaik, karena dari orang tua yang memberikan contoh itulah kemudian anak-anak itu bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh orang tuanya. Jadi rumusan yang fleksibel namun konsisten, buat jadwal untuk orang tua dan anak, cantumkan waktu-waktu untuk kegiatan terarah dan kegiatan sesantai, jadwal membantu anak merasa aman dan tenang dan seterusnya, dan juga anak bisa membantu merancang jadwal seperti jadwal pelajaran. Jika dilibatkan, anak lebih mungkin akan mengikuti jadwal itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Masukkan jadwal olahraga setiap harinya. Olahraga membantu meredakan stres dan menyalurkan energi anak yang barangkali energinya masih, sehingga dia membutuhkan penyaluran yang proporsional. Tadi ajarkan anak tentang zaman dalam dan cara mempertahankannya itu. Kemudian bawa anak keluar rumah jika masih diperbolehkan, barang tentu ya. Kemudian buat surat atau gambar untuk dilihat orang-orang lain, tempelkan di jendela atau di dinding rumah agar bisa dilihat orang yang lewat. Yakinkan anak, sampaikan cara-cara yang akan dilakukan agar mereka tetap aman, dan ini akan menjadi contoh yang bagus. Dengarkan saran mereka dan pertimbangkan dengan serius. Anak-anak ketika memberikan masukan barangkali juga menjadi sesuatu yang baik, dan cuci tangan yang bersih, dan akan menjadi seru kalau dibicarakan dengan yang sebaik-baiknya. Termasuk juga mungkin di dalam rumah ada lomba membuat lagu tentang cuci tangan dan sebagainya, sehingga mereka akan merasa berkepentingan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Saya kira ini aja sebagai pengantar, nanti yang lain-lain bisa dilanjutkan dengan kita berdiskusi supaya nanti ada waktu untuk peserta yang hadir pada sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bapak Hamim Zarkasi yang sudah menyampaikan materinya. Tadi sudah mengantarkan dengan sangat detil ya, sangat detil berkaitan tentang sebetulnya strategi apa sih yang bisa kita terapkan gitu ya, untuk di pengasuhan ya di era seperti sekarang di rumah. Itu dari Pak Hamim Zarkasi, kemudian dari Pak Zuhairi juga diantarkan, sebetulnya saya akan meresumnya adalah mengingatkan kita bagaimana filosofi anak ya, filosofi anak gitu ya yang dititipkan gitu ya oleh Allah gitu ya untuk kita didik begitu ya, sebagaimana Allah yang sudah sebenarnya menitipkan itu dalam kondisi fitrah. Harapannya nanti kita kembalikan lagi itu dalam kondisi fitrah gitu ya sebetulnya ya. Bagaimana kemudian ada 3 hal gitu ya yang paling penting dalam pendidikan di pada anak-anak itu ya. Kalau tadi saya memberikan catatan dari Pak Zuhairi ya, ini pendidikan apa yang dilihat gitu ya, pendidikan tentang apa yang kemudian itu didengar, dan pendidikan dari apa yang itu dirasakan. Jadi dari 3 hal ini. Kemudian tadi dari Pak Hamim juga sudah saya resum sedikit ya. Nah, baik, kita akan masuk kepada sesi diskusi. Dari tadi sudah ada yang raise hand gitu ya, sama yang sudah ada chat cukup banyak gitu ya. Saya akan masuk dulu kepada yang raise hand, kepada Pak Nuryat Mono. Dari tadi sudah raise hand, boleh di-on-kan mic-nya Bapak? Kalau sebentar, saya bantu dulu. Boleh di-on kan Pak Nuryat Mono? Jadi mau bertanya atau mungkin kepencet, takutnya kepencet.
Pak Nuriatmono mau bertanya? Ataukah belum ya, mungkin belum siap gitu ya, atau mungkin terpencet. Saya akan masuk ke kolom chat dulu, nggih. Saya akan masuk dari yang pertanyaan yang memang pertama kali muncul ya, Bapak Ibu peserta sekalian. Dari Ibu Dahlia, pertanyaan ditujukan kepada Bapak Dr. Muhammad Zuhairi. Kaitannya dengan pengasuhan di masa COVID, bagaimana sih cara kita mengelola stres dengan tenang? Kemudian, bagaimana cara memberikan perhatian pada perilaku anak yang kurang baik? Terima kasih. Ada tambahan juga, materinya sangat bagus sekali. Terima kasih. Nanti ini teknisnya mungkin langsung dijawab singkat saja, nggih, Bapak Zuhairi, atas pertanyaan Bu Dahlia, supaya nanti kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, karena ada cukup banyak pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Dahlia atas pertanyaannya. Bagaimana cara mengelola stres? Ya, stres itu siapapun pasti pada posisi akan menimpa. Baik kita, anak-anak kita semuanya. Yang paling manjur untuk kita mengelola stres ini, bagaimana kita harus mengingat bahwa yang pertama harus kita beristighfar. Itu saya. Bagaimana kita beristighfar? Saat kita stres, kita istighfar, ambil air wudhu. Setelah itu ambil air wudhu, kita coba pada posisi kebalikan lagi ke positif, ataupun kita buang, ataupun kita coba berpikir yang lainnya. Insya Allah pada posisi stres akan segera hilang. Yang pertama kali pada posisi beristighfar, yang kedua mengambil air wudhu, yang ketiganya yaitu kita alihkan perhatian daripada apa yang kita streskan. Insya Allah stres akan segera hilang. Ya, itu yang pertama Bu Dahlia. Yang kedua kaitan dengan masalah bagaimana memberikan perhatian perilaku anak yang kurang baik. Bu, bahwa anak-anak kita ini, sekali lagi anak-anak kita ini kan amanah kita, titipan kita, dan mutiara kita. Maka seandainya anak-anak kita berperilaku yang tidak baik, apakah itu menguap, apakah itu pada posisinya sampai kepada maka pada posisi anak itu harus kita dekati, Bu. Kita peluk. Dilakukan kepada anak dengan yang pertama pada posisi kita bisikan Al-Fatihah. Istighfar Al-Fatihah. Kita pada posisi seandainya dia marah, biarkan marah. Kita pada posisi jangan ikut marah. Tapi saat dia marah lagi, kita marah, tapi sesekali saja. Tidak boleh banyak marah kita. Seandainya umpamanya perlu pada, kita membentak, tapi cukup saja. Jangan nanti seringnya kita ini kan pada posisinya membentak, marah, ngikut marah, tapi marahnya bukan fokus, malah bias. Yang menjadi masalah kan sehingga muncul masalah baru. Kira-kira demikian Bu Dahlia yang bisa saya tanggapi kaitan dengan pertanyaan panjenengan. Monggo, saya kembalikan. Baik, Bapak, terima kasih Pak Zuhairi atas responnya, sangat menarik sekali. Saya juga jadi merefleksikan untuk saya sendiri, karena saya juga ada 3 anak di rumah yang saya harus WFH, dan kemudian juga anak-anak SFH, 1 lagi bayi. Jadi terima kasih Pak Zuhairi. Ini ada pertanyaan dari Bu Mira di Purworejo untuk kedua narasumber. Bapak-bapak narasumber, mohon izin bertanya. Selama masa pandemi dari bulan Maret sampai sekarang, saya karena kesibukan harusnya anak saya SMP dan mondok. Akan tetapi begitu pandemi harus belajar di rumah. Sementara melihat kenyataan sekarang anaknya punya kebiasaan yang berbeda, ngomong kasar dan berani membantah orang tua, di mana itu kebiasaan yang kita tidak lakukan dan contohkan. Nah, mungkin ada masukan yang bisa diberikan dari narasumber. Mungkin saya akan masuk ke Bapak Hamim dulu biar bisa bergantian, nanti baru Pak Zuhairi. Saya persilakan Pak Hamim. Terima kasih. Sebelum sampai kepada Bu Mita Pemira tadi ya. Bu Mira Purworejo, itu perlu juga saya ingin sampaikan bahwa yang namanya stres itu kan sesuatu yang juga ada nilai positifnya ya. Artinya maksudnya begini, bahwa yang namanya stresor itu, penyebab orang itu stres itu kan sumbernya sangat banyak dan kita tidak mencari pun sudah ada banyak di sekitar kita. Oleh karena itu sebenarnya bagi kita yang penting adalah bagaimana manajemen, bukan kemudian kita menghindari, tapi kita manage dengan cara yang sebaik-baiknya, karena justru kalau saya melihat dengan banyaknya stresor itulah orang itu malah bisa menjadi meningkat maju gitu, karena muncul dengan tantangan-tantangan. Contoh misalnya mungkin misalnya
Mbak Hadira, Pak Zuhairi, tiba-tiba ada permohonan untuk menjadi narasumber dengan materi kajian yang di luar bidangnya. Itu kan sebenarnya juga itu namanya stresor itu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berani, akhirnya justru akan menjadikan kita meningkat. Termasuk akhirnya kepada Bu Mira tadi, yang anak menjadi stresor bagi orang tuanya gitu ya. Artinya menjadikan orang Stres tuanya. itu Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yasin. Menurut saya stres itu adalah itu bisa seremonial Pak, bisa dibuat stres itu. Buat aja orang kesel, eksekusi, biar ngamuk. Nah itu masuk stres juga. Kalau dia ngamuk, stres juga itu. Orang gila, ngapain ngamuk-ngamuk? Udah salah ngamuk. Itu namanya orang stres orang gini. Terima kasih Pak. Iya, ya, terima kasih Pak Nofrian untuk tanggapannya. Ya, jadi Mohon maaf. itu. Jadi di sekitar kita itu tadi yang sudah sampaikan, stresor intinya cukup banyak dan kita berkewajiban untuk memanage saja gitu ya. Supaya karena bagaimanapun yang namanya sesuatu akan mengganggu kepada pribadi kita apa tidak, stresor itu mengganggu apa tidak kepada kita itu kan masih ada yang menjadi jarak, yang menjadi apa semacam untuk menangkal itu. Artinya kalau daya tangkal kita kuat, itu kan stresor apapun tidak akan masuk. Kalau tadi Pak Zuhairi menyatakan banyak zikir, banyak berdoa kehadirat Allah dan sebagainya, itu kan sebenarnya termasuk penangkal-penangkal yang kita miliki yang akan menjadikan apapun tangan yang dihadapi akan menjadi lebih ringan. Dan saya selalu menyampaikan justru orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil itu kan mereka yang hidupnya selalu di dalam bayang-bayang stresor itu. Banyak tantangan-tantangan, banyak kesulitan, banyak ujian, tapi dia bisa lulus gitu loh. Lulus menghadapi berbagai macam ujian yang ada di sekitarnya. Jadi kembali pada pertanyaan Mbak Mira tadi, bagaimana misalnya kalau tiba-tiba melihat anak kita melakukan perilaku yang negatif, yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki orang tua, dia dapatkan dari mana. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, dulu kan kalau Ki Hajar Dewantoro mengatakan pusat pendidikan itu ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah sekarang ini saya kira tambahnya cukup banyak. Anak-anak kita sekarang, kita dulu pesantren, orang tua itu sudah kesepakatan anak-anak, kan kita banyak diskusi umur berapa anak baru boleh memakai HP dan sebagainya. Nah sekarang mulai SD sudah dipaksa pakai HP untuk belajar, untuk online dan seterusnya. Nah, disinilah kemudian ada media pembelajaran baru yang kadang-kadang jangan-jangan anak kita itu mendapatkan itu. Jadi kalau tadi Pak Zuhairi menghasilnya menggambarkan ada anak tiba-tiba kok ngerti misuh dan sebagainya, sementara di rumah tangganya diajarkan nilai-nilai tentang adab yang bagus, nilai Jawa yang tinggi, Islam yang bagus dan sebagainya. Tapi justru yang muncul adalah bahasa-bahasa yang kasar. Dia dapatkan dari mana? Ya dia dapatkan dari interaksi dengan teman-teman ketika dia di luaran dan sebagainya. Nah disinilah makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, dalam era pandemi COVID-19 yang seperti ini menjadi kesempatan yang sangat bagus bagi kita sebagai orang tua untuk bisa mencermati lebih jeli, lebih mantap tentang apa perilaku yang dilakukan oleh anak-anak kita, sembari sekaligus kita bisa memasukkan nilai-nilai atau norma-norma yang harus dilakukan oleh anak-anak kita. Saya kira itu Mbak Adira, komentar saya. Baik, terima kasih Pak Hamim dan luar biasa untuk menanggapi juga tadi perihal pertanyaan dari sebelumnya, nggih. Begitu nggih, Bu Mira, Bu Dahlia, semoga bisa menjawab. Berikutnya kita akan beranjak pada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Zakia Mawadati. Beliau bertanya kepada kedua narasumber, saat ini anak-anak sudah sangat jenuh belajar dari rumah. Sementara orang tua kadang tidak sabar saat mendampingi anak-anak belajar. Ini saya juga ini. Tak jarang orang tua membentak anak. Nah, mohon diberikan tips dan trik agar anak-anak tidak jenuh belajar di rumah. Terima kasih. Mungkin Pak Zuhairi dulu mau merespon, saya persilahkan. Terima kasih. Bu Zakia Mawadati ya. Oke. Oke, Bapak. Tadi pertanyaannya sebentar saya tanya. Ini ya yang berkaitan dengan saat ini anak sudah sangat ketahui
saat ini anak-anak. Tapi ingat bahwa kita mempunyai jadi mau tidak mau, suka dan tidak suka, kita harus mau mencari cara agar pada posisi ini sirna, sehingga anak-anak pada posisi tetap happy. Nah, kuncinya adalah kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau kita pandemi ini sudah dengan pada posisi stres, sudah jenuh dulu, ya, pada posisi anak-anak akan ikut jenuh. Nah, kita ini sebagai konduktor hari ini, kita hari ini sebagai pemimpin di keluarga kita, ayah atau ibu harus pandai-pandai mengorkestrasi, ya, mengorkestrasi dalam konteksnya dalam berumah tangga, baik dalam konteksnya bekerja, tadi ada nyambung kaitan dengan WFH, ya, baik kaitan dengan pelajaran dengan daring, gitu. Ya. Bagaimana kita orkestrasi dengan api? Nah, ini kuncinya kepada kita. Kita harus mau belajar mencari celah agar pada posisinya kita sendiri dan anak-anak kita tidak jenuh. Contohnya apa? Ini saya berikan contoh nih. Kami juga manusia sama, Ibu. Bersama saya punya anak 4, yang 1 masih di pondok, ya kan? Yang 3 ada di rumah, laki-laki semuanya. Karena kalau Ibu tadi ngomong gitu ya. Bagaimana saya mengorkestrasi agar anak-anak tidak jenuh? Belajar dari rumah, ibunya juga WFH, kita juga harus WFH. Lakukan bersama-sama dengan penuh gembira. Ya. Jangan anggap dia menjadi beban. Sehingga pada posisi kejenuhan tidak akan muncul. Ya, sebagaimana kita makan sajalah, Bu. Sebagaimana kita minum lah. Kalau pada posisi kita minum, kita makan, kan nyaman saja. Oh ya, hari ini pandemi ya kita nikmati saja. Kuncinya dinikmati, disyukuri saja. Sehingga kejenuhan itu nanti bisa kita atasi. Terus kaitan dengan tadi pertanyaan berikutnya, mohon diberikan tips dan trik agar anak-anak tidak jenuh belajar di rumah. Ya, bagaimana cara? Ya, kita pada posisinya saat belajar bisa di kita tempat juga berpengaruh. Kita carikan tempat-tempat yang asik gitu ya. Di kamar, kadang di ruang belajar, kadang ada di teras, kadang ada ini, dan kita sepaneng. Kalau ini kita jadikan sebuah beban dan kita sikapi dengan sepaneng, nah kita terus akan pada posisi terus akan anak-anak pasti akan jenuh. Bukan anak-anak, kita saja sudah jenuh. Kita di rumah terus. Nah, bagaimana agar kejenuhan kita hilang? Kita sisihkan yang namanya cara bagaimana kita belajar, cara bagaimana kita kerja, dan juga kita hiasi dengan pernik kehidupan. Apakah kalau yang senang nyanyi dengan nyanyi, kalau dia senang pada posisinya asik bekerja dengan pekerjaannya ditambahin pekerjaan, kalau mamanya asik dengan tambahan yang lainnya, ya dengan yang lainnya, dengan catatan untuk mengalihkan ataupun untuk menghiasi pada kejenuhan ini nanti. Sikapi saja bahwa ini disyukuri, ya kan? Dan ini harus kita lakukan. Tidak bisa kita pada posisinya cari tempat yang enak, itu saja. Jangan posisi memakai nada itu saja, dengan nada lainnya juga. Kadang-kadang dengan masak, kadang-kadang dengan Ya, terima kasih Pak Zuhairi. Ya, mungkin Pak Kamim mau menanggapi juga, Pak Kamim. Ya, jadi yang perlu saya sampaikan kepada saya dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah mulai jenuh karena menghadapi anak-anak itu juga sudah mulai tidak jenak lagi di rumah, maka ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, Ibu Zakia, bahwa yang punya perasaan seperti itu tidak hanya Bapak Ibu sekalian, tetapi ada jutaan orang lain dengan rasa takut yang sama. Oleh karena itu, carilah seseorang yang dapat menjadi teman bicara, dengarkan juga mereka, hindari media sosial yang bisa membuat panik. Jadi saya kira catatan pertama ini penting. Jadi kadang-kadang kita ini kan merasa kalau ada ketika suatu masalah termasuk
anak-anak yang mulai udah jenuh di rumah, itu dikiranya itu masalah kita sendiri. Padahal nyatanya itu adalah masalah yang dihadapi oleh hampir semua orang tua yang sekarang ini sedang mulai resah. Oleh karena itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi yang sesibuk apapun, bahwa yang namanya beristirahat itu sesuatu yang penting. Kita semua butuh istirahat, saat anak-anak tidur, lakukan kegiatan yang kita sukai atau yang membuat tenang. Jadi ini juga tadi untuk Bu Azira juga ya, yang masih punya bayi, itu kan kalau saya sih alhamdulillah sekarang sudah tidak punya bayi lagi, tapi kalau cucu ya banyak gitu. Tapi punya cucu, Pak Amir punya cucu. Iya, tapi statusnya sudah beda. Kalau cucu itu selalu dirindukan gitu. Jadi tapi kalau anak kadang-kadang masih agak aneh. Jadi memang kadang-kadang sampai anak-anak itu kalau melihat saya dengan berbuat baiknya dengan cucu, kok dulu Bapak dengan saya kok nggak gitu gitu. Ini catatan nanti supaya jangan mengikuti. Terus yang terakhir, dengarkanlah anak-anak, terbukalah dan dengarkan anak-anak. Anak mencari orang tua dan pengasih untuk mendapatkan dukungan dan ketenangan, simak cerita mereka, terima perasaan mereka, dan berikan mereka rasa nyaman. Jadi saya kira ini beberapa trik supaya mereka betah di rumah dan tetap mengikuti perkuliahan dengan pembelajaran dengan baik. Dan yang jelas pokoknya social support itu, dukungan sosial yang diberikan oleh orang tua jangan sampai kemudian berkurang dalam kondisi yang seperti apapun. Saya kira itu, Mbak Hadira, tambahan saya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Zuhairi dan Pak Hamim atas respon yang diberikan. Menarik sekali, jadi juga merefleksikan untuk di diri saya secara pribadi. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah banyak sekali pertanyaannya. Dari Bapak Muhammad Kamarudin, bagaimana seharusnya orang tua yang sedang WFH dapat bekerja secara profesional dari rumah, tetapi juga tetap dapat membagi waktunya untuk anaknya yang sedang belajar dari rumah atau daring, supaya tidak terkesan terlalu mementingkan pekerjaan atau sebaliknya, banyak mendampingi anak tetapi justru pekerjaan banyak terbengkelai. Monggo mungkin Pak Zuhairi dulu, singkat saja. Oke, siap. Pak Muhammad siapa tadi? Pak Muhammad Kamarudin. Pak Muhammad Kamarudin. Ya, memang profesionalitas ini menjadi tantangan kita. Bagi saya itu adalah sebuah keniscayaan dan keharusan untuk melakukan pekerjaan kita secara profesional. Apapun cerita, dengan tantangan apapun tetap harus kita tunjukkan profesionalitas kita. Ya, mensikapi anak-anak konteksnya belajar. Saya tadi menyinggung sedikit di depan pertanyaan Bapak itu, bahwa manusia itu seorang pegawai, sebagai seorang pekerja atau seorang profesional, seorang kita bekerja, ya kita pada posisi seorang diri harus memaksimalkan. Ini adalah dunia panggung sandiwara, kalau kata Ahmad Albar. Ya. Peranannya masing-masing. Saat kita menjadi diri kita sendiri atas pekerjaan kita, harus kita maksimalkan, Mas. Pak Muhammad Kamarudin. Ya. Terus yang kedua, saat pada posisi kita menjadi seorang ayah. Pak Zuhairi? Tidak harus pemberian perhatian. Kira kan, Pak, artinya bahwa saat kita ada dua tantangan bagaimana mendampingi anak, pengasuhan anak di masa pandemi dan profesionalitas BFH ini, tetap harus kita jadikan kita adalah double garden, Pak. Ya, sebagai diri kita sebagai seorang pekerja dan atau seorang orang tua, dan diri kita sebagai seorang temannya anak-anak. Kira-kira demikian kalau saya, Pak Muhammad Kamarudin.
Ya, terima kasih Pak Zuhairi. Mungkin tadi saya entah jaringan di saya atau di mana ya, Pak Zuhairi agak terputus-putus di saya. Jadi tadi hanya agak Oh bagian iya 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 iya. ya nggak apa-apa. Nanti insya Allah akan dilengkapi Iya. oleh Pak Hamim juga, nggih. Bapak Hamim, saya persilakan untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Muhammad Kamarudin. Ya, jadi saya kira yang ikut webinar sini semuanya adalah orang yang sebagai orang tua, tapi juga sekaligus orang yang harus bekerja, dipaksa bekerja dari rumah. Nah, bagaimana menselaraskan itu? Jadi permasalahannya kan di situ ya. Jadi yang penting begini, Bapak Muhammad Komarudin, janganlah kemudian kita seperti mempertentangkan antara membantu di rumah dengan tugas-tugas di tempat kita bekerja. Kalau bisa malah justru bagaimana disinergikan, jadi bersama dengan membantu pembelajaran anak-anak di rumah, bersama juga itu juga kita menyelesaikan tugas-tugas yang ada di tempat kita bekerja. Apalagi kalau yang berprofesi, mungkin kalau sebagai guru dan sebagai dosen itu mungkin anak sinkronisasinya lebih mudah. Cuma beberapa yang mungkin pada bidang dunia kerja yang lain, mungkin memang perlu ada strategi tertentu, bahkan memang ada cerita-cerita lucu ketika saya pernah ceritakan ada ibu-ibu yang pedagang di pasar terpaksa mencarikan jawaban tugas anak-anaknya karena HP-nya hanya satu, untuk kerja di pasar akhirnya mengerjakan tugas anak di pasar. Nah, ini kan saya kira memang butuh kecerdasan, butuh kecanggihan, dan juga saya kira perlu ada kesadaran kita bahwa dua hal itu sesuatu yang penting. Dan yang agak saya kaget, saya pernah kemarin ketika ngisi di salah satu instansi, malah justru saya kira dengan bekerja dari rumah ini banyak orang yang bisa membantu anak-anak belajar di rumah, tapi beberapa kantor malah justru tetap aja mereka kerjanya di tempat yang jauh gitu. Artinya malah justru bekerja malah di jauh, tidak ketemu dengan anak, ini juga ada permasalahan baru gitu. Jadi saya kira memang akhirnya masing-masing kondisi itu hanya kita yang bisa memberikan jawaban secara proporsional, dan sekaligus Mbak Nadira, ini ada pesan juga dari yayasan. Ternyata sore ini kan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang disampaikan yang perlu kita kaji secara khususnya. Oleh karena itu dalam waktu dekat yayasan akan memperbarui website yang ada agar kehadirannya dapat sepenuhnya menjadi website pemikiran dalam pengertian yang luas, yakni sebagai ruang bersama yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang ingin menyumbangkan pikiran termasuk hasil-hasil riset. Jadi maksud saya kepada publik sehingga termasuk juga persoalan yang kita rembuk pada sore ini. Jadi insya Allah besok sore itu akan ada launching website yang semula bernama akan diberi nama dengan Bentera Hikmah yang akan diberikan kepada segenap yang hadir pada kesempatan ini supaya pemikiran-pemikiran yang saling berbagi bisa disampaikan lewat situ sehingga nanti yang bisa mendengarkan bisa merangkai pembicaraan kita, pemikiran kita akan lebih luas. Jadi saya kira itu tambahan saya Mbak Hadira. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Pak Hamim atas respon yang sudah diberikan. Saya akan melanjutkan dulu, ini masih ada waktu untuk saya membacakan dulu pertanyaan. Ini kebetulan ada dari guru mungkin ya, Bu Bapak atau mungkin Ibu, gitu. Saya mohon maaf, mohon bertanya Pak Dr. Hamim dan Pak Dr. Zuhairi, sebagai guru, bagaimana mendamaikan siswa dengan orang tuanya secara bijaksana ketika konflik di era pandemi ini, ketika orang tua sudah ada rasa khawatir akan perilaku anak yang mengkhawatirkan. Nah, ini mungkin Pak Zuhairi dulu merespon singkat saja, oke, Bapak. Siap, Ibu guru ataupun apa ya dinilai oleh masyarakat ini menjadi sing opo-opo iso kan gitu. Tapi gini,
sebagai guru memang dituntut untuk bagaimana bisa segalanya bisa. Tentunya kalau ada kasus-kasus seperti ini, bagaimana yang pertama kali yang harus disadarkan adalah orang tuanya. Bu Suranten atau Pak Suranten, yang paling utama adalah orang tuanya dulu. Bagaimana orang tuanya dikasih edukasi ataupun dikasih pengertian berkaitan dengan masalah tanggung jawab dan sebagainya. Itu yang pertama. Selanjutnya, sebenarnya ada kadang-kadang anak itu tidak mau untuk dimediasi. Tapi yang pertama kali yang harus menegur adalah orang tua. Tadi saya sebutkan bahwa orang tua itu harus double gardan, bahkan mungkin 5 gardan. Dia bisa menjadi orang tua, dia bisa menjadi teman, dia bisa menjadi pembantunya anak-anak, dan dia bisa menjadi nyun sewu saja teman bergojek. Jadi sebagai orang tua tidak boleh pada posisi harus kaku, harus saklek kudu melu aku dengan tidak mempunyai cara yang bagus. Yang paling pertama ya bagaimana ibu atau bapak memahamkan kepada orang tua dulu. Jadi mau mengerti, anakku gelem ini salah, tidak benar. Nah, baru pada posisinya disampaikan kewajiban. Ya, sering saya mendapatkan kasus-kasus seperti ini, dan alhamdulillah saat orang tua itu dipahamkan, disadarkan, dia pada posisi terus baru melek. Oh iya ternyata aku salah dalam berkomunikasi kepada anak. Kalau kita komunikasi dengan anak sudah salah, selesai sudah. Jadi kira-kira demikian, Bu atau Bapak Suranten, monggo. Dengan apa Bu? Dengan Ibu Suranten ternyata. Oh iya. Oke, bagus sekali. Terima kasih Pak Zuhairi. Pak Dr. Hamim, monggo saya persilakan untuk memberikan respon juga secara singkat. Ya, kebetulan saya lama profesinya sebagai guru BK di sekolah ya. Iya, jadi saya dulu pernah jadi koordinator BK di SMA MUHI Yogyakarta beberapa tahun gitu ya. Yang artinya memang ada persoalan yang namanya komunikasi yang tidak bagus antara orang tua dengan anak banyak terjadi, apalagi di kondisi COVID-19 seperti ini kan mungkin karena kejenuhan dan sebagainya kan akhirnya kemudian tensinya pada naik semua. Nah, bagaimana cara mendamaikan orang tua dan kalau yang sering saya lakukan dulu ya kita melakukan yang namanya dulu ada pertama itu home visit ya, artinya kita sebenarnya orang itu kan kalau bahasa agama mengatakan silaturahim itu akan menjadikan persoalan-persoalan itu bisa terselesaikan gitu. Kita bisa melihat situ terus yang di samping kita dengan home visit, yang kedua sebenarnya kita tidak harus orang tua tidak harus menyelesaikan guru di sekolah tidak harus menyelesaikan sendiri apa yang dihadapi oleh orang tua dengan anak. Kita bisa mencari orang-orang atau tokoh-tokoh yang sentral yang disegani oleh anak itu, disegani oleh orang tuanya dan juga anak itu, sehingga dia akan bisa menjadi mediator yang baik. Karena belum tentu anak itu dan orang tua itu bisa didamaikan oleh guru di sekolah. Guru di sekolah cukup menjadi fasilitator saja untuk mencari orang-orang kunci, orang-orang yang disegani oleh orang tua dan anak itu yang diharapkan bisa menjadi mediator yang baik, dan itu mungkin juga termasuk cara yang bagus. Nah, disinilah makanya kalau kita lihat di sekolah itu kan bertingkat ya Bu Hadira ya. Kalau misalnya ada masalah anak cukup diselesaikan oleh wali kelas tidak cukup nanti naik menjadi BK tidak kemudian kepala sekolah. Itu kan maksudnya supaya ada tingkatan penyelesaian sehingga akan bisa memberikan kepuasan kepada seluruh peserta didik kita. Saya kira itu tambahan saya Mbak Hadira. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Hamim. Masya Allah, luar biasa dari respon yang diberikan, ternyata pengalaman di BK-nya sama sekali Bapak. Ini terakhir pertanyaan, nanti dijawab singkat-singkat saja Pak Hamim dan Pak Zuhairi. Nanti langsung Pak Hamim dulu saja. Bagaimana cara membuat orang tua dari Bu Windawati
Bagaimana cara membuat orang tua mengerti akan kebutuhan anak untuk menggunakan gadget ketika PJJ? Dari Bu Winda, SMP 4 Kota Probolinggo. Bagaimana cara Membuat orang mengerti akan kebutuhan anak untuk menggunakan gadget ketika masa PJJ seperti sekarang. Ya, ini mungkin pertanyaan untuk daerah-daerah yang agak Ya, pinggiran mungkin ya gitu artinya. Kalau di perkotaan kan sudah kita media-media sudah termasuk juga mungkin di daerah-daerah yang mungkin status sosial ekonominya juga tidak begitu mensupport pendidikan sehingga mungkin gadget itu menjadi sesuatu yang masih nilai-nilainya atau harganya masih menjadi sangat memberati orang tua. Nah, di sini barangkali mungkin juga sekolah akan mengalami kesulitan juga ketika akan menyampaikan pentingnya itu, dan dalam tanda petik bukan sekedar penting, kan dalam tanda petik itu kan harus dimiliki oleh anak-anak kita. Nah, disinilah maka perlunya barangkali pertemuan rutin antara sekolah dengan orang tua untuk bagaimana membicarakan permasalahan-permasalahan itu, termasuk juga kalau pengalaman saya ketika saya dulu menjadi guru di sekolah yang agak kecil, itu saya sampai kepada mencarikan sepeda untuk anak berangkat sekolah dan sebagainya. Ternyata itu juga akan menjadi daya dorong. Di beberapa sekolah di Yogyakarta, itu saya juga dapat informasi juga tidak sekedar memberikan pemahaman tentang pentingnya gadget itu, tapi sekaligus mencarikan untuk orang-orang tua yang memang ada keterbatasan finansial dan sebagainya. Dan ini saya kira kebersamaan yang bagus untuk menyelesaikan pendidikan kita ke depan. Terima kasih Mbak Atira. Ya, baik Pak Hamim atas respon yang diberikan. Pak Zuhairi mau menambahkan? Pak Zuhairi masih bersama kami? Saya sedikit saja. Nggih. Halo, Bu siapa? Windawati, Bu Windawati dan teman-teman semuanya. Ada kuncinya yaitu warm and control, berikan kehangatan dan kontrol. Artinya gini, memang sekarang kita tidak bisa mengelak realita yang ada, kita harus dengan PJJ dalam konteksnya di masa pandemi ini. HP menjadi sebuah keniscayaan, kan gitu. Artinya kebutuhan untuk gadget itu dalam konteks pembelajaran hari ini. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita berikan yang namanya posisi fasilitas itu, baik untuk sendiri atau pakai HP kita. Kalau HP kita mesti ada konsekuensinya, kita akan terganggu kan gitu. Tapi kalau mamanya kita pada posisi memberikan fasilitas itu, ini adalah kehangatan atas kebutuhan anak-anak. Tapi jangan lupa dikontrol. Maka ada dua kunci, warm and control. Kita kontrol, bagaimana cara mengontrol anak-anak itu kalau sudah tidur kan pules dibandingkan kita. Kita cari bagaimana kita dampingi, kita harus cek terus. Saya dengan anak saya walaupun pada posisi dia sudah lulus S1 ya kan, tetap saya akan tetap saya kontrol. Baru apa Mas? Biaran sama siapa Mas? Sudah punya teman barukah Mas? Kan gitu. Kita gocekin, kita jadikan kita menjadi teman. Ini adalah kontrol. Begitu juga kepada adik-adiknya. Nah, insya Allah pada posisinya dengan adanya warm and control akan mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Kira-kira demikian Bu Hajirah dan Bu Windawati. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zuhairi untuk tambahannya, Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa. Dari apa yang disampaikan ya oleh kedua narasumber kita, Bapak Dr. Hamim Zarkasi dan Bapak Dr. Muhammad Zuhairi. Semoga bisa menambahkan kekayaan pengetahuan untuk kita bersama. Belajar banyak di sini gitu ya dari para narasumber yang insya Allah betul-betul mumpuni di bidangnya. Jadi saya bisa mendapatkan sharing dan masukan bisa keterampilan kita nggih Bapak Ibu sekalian dalam pengasuhan kita kepada anak-anak kita, terutama masih sekarang kita harus bersyukur masih diberi kesehatan dan kita masih
kemudian mendampingi mereka belajar, mengasuh mereka, mendidik mereka dalam nilai-nilai di keluarga kita juga. Jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Hamim Zarkasi dan Dr. Muhammad Zuhairi Sama-sama. atas pemaparannya dan diskusinya. Untuk berikutnya saya ini yang mau penutupan siapa? Saya atau Pak Syamsuddin, nggih? Pak Syamsuddin masih bersama kami? Langsung aja, Mbak. Oh, langsung saya. Oke. Nggih, berarti tidak usah pakai lagu yang itu ya, Pak, yang di ini ya, Pak, ya? Langsung ditutup nggak apa-apa ya, Pak Ya, ya. Syamsuddin, nggih? Nggih, alhamdulillah. Ya, jadi baik saya sampaikan kembali Bapak Ibu peserta sekalian, alhamdulillah diskusi kita pada sore hari ini di forum Islamic Studies Forum sudah selesai. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat yang sangat banyak dan saya yakin insya Allah kita mendapatkan manfaat dan bisa mendapatkan pencerahan gitu ya dari kedua narasumber kita. Kita beri aplaus sekali lagi secara virtual kepada dua narasumber kita. Semoga Allah memberkahi dari atas materi yang sudah disampaikan kepada kita menjadi catatan amal jariah bagi Pak Hamim dan Pak Zuhairi. Baik, karena waktu juga sudah selesai, saya selaku moderator akan menutup acara kita pada sore hari ini. Mari kita akan tutup forum kita pada sore hari ini dengan bersama-sama kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf banyak salah. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.